Oke, sekarang gue mau bicara tentang Zenius Success Framework. Jadi ini nih framework ya. Apa sih framework? Semacam apa ya? Paradigma atau semacam kerangka, kerangka dasar ya yang ngebuat yang bisa membantu untuk lo sukses gitu ya. Nah, kerangkanya bagaimana? Kan tadi kan ada one step learning strategy kan, one step. Ini cenderung salah ya, cenderung susah diterapin untuk sukses. Kita ngebuat suatu three steps learning strategy ya, sebenarnya bukan three steps sih, step by step lah gitu. Nah, step pertama kita mulai dari bawah, dari fondasinya itu mental building ya, bagian mental building dan learning how to learn. Ini penting, ini fondasi paling dasar. Ini dulu bagian sininya. Mental building itu bukan cuma arti dalam mental doang ya, tapi dalam bentukan bagaimana membentuk kebiasaan baru, bagaimana membentuk pola berpikir baru supaya learning how to learn, bukan learning how to learning, learning how to learn. Ya, kebiasaan baru, mental yang baru dan sebagainya supaya lo bertransformasi untuk siap belajar ya, dan belajar cara belajar yang benar, yang efektif, yang efisien dan sebagainya. Kalau ini udah, next stepnya adalah thinking platform, membangun thinking platform atau basic skills. Nah, apa sih di bagian sini? Ya, sering udah gue bilang, di bagian sini adalah membentuk kemampuan lo berpikir dengan benar, menguasai fondasi-fondasi dasar dari ilmu-ilmu yang ada. Mungkin fondasi itu lupa, mungkin belum pernah dipelajarin sebelumnya, mungkin pernah dipelajarin sebelumnya tapi lo belum ngeh, belum benar-benar ngerti maksudnya apa. Sekarang dengan direview lagi yang pelajaran kelas 1, kelas 2 atau pelajaran waktu SMP, direview lagi dengan kemampuan otak lo yang sekarang, mungkin lo akan jadi ngerti, oh dulu tuh maksudnya begini, gunanya tuh ini gitu. Jadi bener-bener jadi apa ya, serve as a foundation, apa dia berfungsi, berperan sebagai fondasi untuk apa? Nah, untuk bagian academic skills ya, untuk bagian academic skillsnya gitu. Jadi inilah three steps learning strategy. Mulai dari membangun kebiasaan-kebiasaan baru, pola berpikir baru untuk belajar yang efektif, membangun pola berpikir yang oke, dan baru setelah itu, baru deh kita masuk academic skills. Nah, terus lo bertanya, buset deh repot amat, cukup nggak waktunya? Dari pengalaman sih sebenarnya cukup aja, ya. Asal ada asalnya. Lo butuh untuk disiplin, ya. Bagaimana ngembangin disiplin dan sebagainya? Nanti ada caranya ya. Karena di mental building ini, how to learn ini juga akan gue kasih tahu di CD ini nih. Ya, gimana cara bikin motivasi, bikin semangat, disiplin dan sebagainya, mengatur waktu dan sebagainya. Cukup nggak? Cukup. Kira-kira butuh waktu ya nggak, ya 5 lah, 5 sampai 8 bulan tergantung jenis tes yang akan lo hadapin. Jadi mulai dari sekarang, ingat ya, mulai dari sekarang sekalian buat belajar UAN juga dan tes blok juga, oke? Kenapa mesti repot-repot begini? Pertama, gue akan kasih tahu beberapa analogi penting. Tapi logikanya gini aja deh. Kalau misalnya lo belajar, misalnya nih, pemain bola nih, mau main bola. Yang dipelajarin kan bukan cuma trik untuk nendang yang bener ya. Ya maksudnya bukan trik cuma nendang doang kan. Untuk nendang, nyundul, bukan trik atau taktik bertandingnya doang. Ya kan? Kalau kalau dia udah punya dasar yang kuat, nggak apa-apa belajar ini. Tapi kalau dasarnya belum kuat, mereka juga harus belajar fitnessnya kan? Iya nggak? Harus fitnessnya juga. Artinya apa? Mereka harus punya endurance, mereka harus punya fisik yang kuat, berlatihan otot-otot dan sebagainya, dan juga ya itu tadi kuat lari, kuat apa segala macam, pokoknya secara fisik lah, membangun dasar-dasar atletisnya gitu, dasar-dasar atletis lah, apa ya maksudnya, jadi kemampuan lari ya, kemampuan dasar-dasar olahraga lah ya. Nah, ini juga sama untuk mempersiapkan lo untuk tes masuk perguruan tinggi. Selain akademiknya, dasar-dasar
intelektual, dasar-dasar skolastik ya. Berpikir benar, berpikir kreatif itu harus punya. Cara belajar yang benar, cara belajar yang efektif, mental yang oke, pola berpikir yang oke itu juga harus punya gitu. Jadi dasar ini yang biasanya jarang dipelajari di mana-mana. Ini penting karena berdasarkan pengalaman mereka yang sukses ternyata memiliki ini, sadar atau nggak sadar ternyata mereka punya ini. Nah sekarang gue coba lihat, gue coba jabarkan dan dibuat menjadi suatu sistem gitu, menjadi suatu sistem yang bisa diikutin oleh semua orang. Oke, nanti lebih jauhnya di step berikutnya.